memiliki tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan salah satu kingdom pantai yang ada di dunia ini. Tumbuhan paku bereproduksi secara vegetatif dan juga secara generatif. Nah, reproduksi secara vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis oleh sel induk spora yang dihasilkan oleh sporangium. Sedangkan reproduksi secara generatif terjadi melalui peleburan antara spermatozoid dengan sel ovum. Sekarang kita masuk pada reproduksi dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku yang telah dewasa ditandai dengan adanya spora pada bagian bawah daun tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku yang menghasilkan spora atau yang telah memiliki spora disebut dengan sporofil. Selanjutnya, spora yang ada pada tumbuhan paku akan jatuh ke tanah yang tepat. Nah, ketika ia menemukan tanah yang tepat, ia akan tumbuh dan berkecambah menjadi protalium. Nah, pada protalium ini ia akan menghasilkan atau membentuk alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Alat kelamin jantannya itu disebut dengan antheridium dan alat kelamin betinanya itu disebut dengan archegonium. Diingat baik-baik bahwa alat kelamin jantan disebut dengan antheridium dan alat kelamin betinanya disebut dengan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Lalu alat kelamin betinanya akan menghasilkan sel kelamin betina yang disebut dengan ovum atau sel telur. Nah, selanjutnya dengan bantuan air ataupun angin, spermatozoid yang berflagel akan menuju sel telur atau ovum. Nah, di situ terjadi peleburan dan pembuahan. Pembuahan ini yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi akan terbentuk zigot. Zigot ini teman-teman yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Tumbuhan paku akan tumbuh dewasa lalu menjadi sporofil. Nah, sporofil ini akan menghasilkan sporangium. Sporangium yang kemudian membelah menghasilkan spora. Nah, pada siklus hidup tumbuhan paku akan terjadi pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit yang berkromosom haploid atau 1N dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari tumbuhan paku melalui mind mapping yang sudah saya buat. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat mind mapping yang sudah saya buat tentang reproduksi dari tumbuhan paku. Saya akan mulai menjelaskan. Di sini tumbuhan paku yang sudah dewasa akan menghasilkan spora. Tumbuhan paku yang sudah dewasa tadi ini kan disebut dengan sporofil. Nah, ketika ia menghasilkan spora, spora akan jatuh ke tanah yang tepat. Ketika ia menemukan tanah yang tepat, ia akan berkecambah atau tumbuh menjadi protalium. Protalium ini teman-teman yang kemudian membentuk alat kelamin untuk tumbuhan paku. Alat kelamin jantannya itu disebut dengan antheridium yang kemudian menghasilkan spermatozoid atau sel kelamin jantan. Nah, selanjutnya dari protalium ini juga akan membentuk archegonium, alat kelamin betina yang kemudian juga menghasilkan ovum atau sel kelamin betina. Nah, dari sini spermatozoid yang berflagel akan bertemu dengan ovum atau sel telur, lalu terjadi fertilisasi atau pembuahan. Dari hasil pembuahan ini akan membentuk zigot, zigot yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa atau sporofil. Nah, dari sporofil menghasilkan sporangium. Sporangium ini yang kemudian melalui pembelahan meiosis akan menghasilkan spora teman-teman. Dari spora siklusnya itu akan kembali pada siklus yang tadi, yaitu membentuk protalium dan selanjutnya.